اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك آتنا في الدنيا حسنة آخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين Kayaknya enak pakai itu deh. Ya. Enggak terlalu maksa suara. Abah? Jelas, Abah? Abah? Oke suaranya? Taruh dulu ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al ilahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd.
qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku, jamaah salat subuh Masjid At-Thahir rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali diberikan nikmat sehat dan kelapangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kita melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Dan hari ini datang lagi saudara kita yang membutuhkan perjalanan hampir 1 jam untuk sholat subuh di sini, Pak Yusuf, ya, itu orangnya. Itu hampir 1 jam beliau drive dari rumahnya kemari hanya untuk mengejar sholat subuh berjamaah di Masjid At-Thahir ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada beliau dan juga kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya muliakan, insyaallah kuliah subuh kita hari ini agak lebih lapang kayaknya ya. Nah, tapi tetap juga aku tipu. Karena walaupun hari libur, tetap aja masih ada yang harus bekerja, jadi tetap kita batasi 30 menit. Insyaallah materi kita hari ini ada 8 sumber-sumber rezeki yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Jadi 8 sumber-sumber rezeki yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Insya Allah dengan 8 pintu untuk meraih rezeki ini, kalau kita praktekkan, membuat kita umat Islam ini tidak akan pernah miskin. Ya, tidak akan pernah miskin. Sebenarnya kalau kita kembali kepada arkanul Islam, rukun-rukun Islam, ada berapa rukun Islam? Ada 5. Dari 5 rukun Islam itu, 2 rukun Islam sudah mengisyaratkan kita harus jadi orang yang kaya, harus jadi orang yang berada secara finansial. Yang pertama apa? Zakat. Zakat itu adalah harus kepada orang yang kaya. Yang diwajibkan oleh Allah berzakat orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu secara finansial. Yang kedua, haji. Jadi 2/5. Berarti 40%, ya kan? 2/5 dari rukun Islam itu mengisyaratkan orang Islam itu harus kaya. Tidak boleh jadi orang yang susah secara ekonomi. Karena sering saya sampaikan, kemiskinan itu, kefakiran itu membuat yang bersangkutan semakin dekat kepada kekafiran, ya kan? Banyak orang meninggalkan ibadah karena faktor-faktor kemiskinan. Maka oleh karena itu, orang yang pandai bersyukur insya Allah, semakin dia banyak hartanya, maka semakin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mempraktekkan 8 macam petunjuk untuk meraih sumber-sumber rezeki di dalam Al-Quran ini, dipastikan yang bersangkutan insya Allah menjadi orang yang kaya raya. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya, kalau ditanya mau jadi orang kaya enggak? Ya, ini semua udah kaya semua kita ini ya. Tapi yang kaya pun masih pengen kaya lagi. Yang mana 8 sumber-sumber rezeki yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Yang pertama, sumber rezeki manusia ini adalah dari rezeki jaminan. Apa Pak? Dari rezeki jaminan. Di dalam Al-Quran, surat Hud, ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk hidup yang melata di muka bumi ini terkecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
apakah dia muslim atau dia tidak muslim, apakah dia sholat atau tidak sholat, selagi dia bernama makhluk hidup dan ada kehidupan baginya, maka yang bersangkutan Allah Subhanahu wa ta'ala bertanggung jawab memberikan kehidupan kepada orang itu berupa rezeki. Namanya rezeki jaminan. Siapapun yang diciptakan oleh Allah dan menjadi makhluk hidup, menjadi tanggungan Allah memberikan rezeki kepada mereka. Maka Allah katakan tadi, tidak ada satu makhluk hidup yang melata di bumi ini kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki jaminan ini tidak memerlukan keimanan, tidak memerlukan sholat, tidak memerlukan ibadah. Siapapun diberikan oleh Allah rezeki jaminan ini. Ya, mau dia sholat, mau tidak, pasti diberikan rezeki jaminan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun seberapa besar rezeki jaminan itu tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah rezeki jaminan itu cukup untuk selamanya atau tidak? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sebutkan dalam Al-Quran. Tapi yang pasti semua makhluk hidup dijamin. Sampai semut pun, semut yang sudah terhimpit batu, masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita ini makhluk hidup yang berakal, sudah barang tentu kita akan diberikan jaminan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Rezeki jaminan namanya. Berhubung karena manusia tidak tahu seberapa besar rezeki jaminannya, dan manusia masih banyak hajat, banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalur-jalur, pintu-pintu rezeki dari jalan yang lain. Maka sumber rezeki yang kedua manusia dari mana? Yaitu dari usaha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 39, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada seseorang kecuali apa yang sudah dia usahakan. Jadi bekerja dalam Islam itu wajib. Berusaha itu wajib dalam Islam untuk menambah income kita, menambah dari rezeki jaminan tadi. Jadi kita wajib berusaha, kita wajib mencari nafkah. Maka dari pintu usaha itu Allah memberikan kita jalan-jalan dan sumber-sumber rezeki. Ya. Jadi siapa yang berusaha, siapa yang bekerja, dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kerja di perusahaan, dikasih upah, dikasih rotib, dikasih salary kita. Betul tidak? Maka usaha itu menjadi pintu rezeki kepada manusia. Dua. Kemudian sumber rezeki yang ketiga, ya, dari jalan bersyukur. Dari mana? Bersyukur. Bersyukur itu juga menjadi pintu rezeki. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika kami umumkan kepada seluruh umat manusia, jika kamu pandai bersyukur, maka syukurmu itu menjadi sumber rezeki kepadamu. Apa yang sudah Allah berikan kepadamu berupa rezeki, berupa kenikmatan, yang sudah kamu terima itu semakin ditambah lagi oleh Allah dengan kesyukuranmu. Jadi syukur itu menjadi sumber-sumber rezeki tambahan kepada kita. Kira-kira kalau bersyukur butuh biaya enggak itu? Hah? Butuh biaya bersyukur? Enggak. Cukup apa? Kata Allah, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah banyak kuberikan nikmat kepada kamu. Maka ungkapkanlah rasa terima kasihmu kepada Allah yang memberikan nikmat itu kepadamu. Dengan cara apa? Yang pertama, fasolli li rabbik. Apa? Fasolli li rabbik. Bersembahyanglah engkau karena Tuhanmu.
Karena sembahyang itu merupakan manifestasi dari kesyukuran hamba kepada Allah. Ya. Yang kedua, wanhar, dan berkorbanlah engkau. Berkorban juga merupakan perwujudan kesyukuran seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin Anda bersyukur kepada Allah, bukan semakin dikurangi rezekimu, tapi semakin ditambah. Maka syukur itu menjadi sumber-sumber rezeki kepada manusia. Berapa sudah? 3. Kemudian yang keempat, pintu rezeki lagi adalah lewat bertakwa. Apa? Lewat bertakwa. Dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 kata Allah apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang konsisten bertakwa kepada Allah, maka yang bersangkutan akan senantiasa dikeluarkan oleh Allah dari segala macam problem hidupnya. Apapun masalah hidup orang itu akan dikeluarkan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dituntaskan masalahnya oleh Allah. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dia diberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka datangnya. Subhanallah. Bertakwa tidak pakai modal. Tidak pakai uang kita bertakwa. Tapi kalau kita istiqomah dalam takwa, semua masalah hidup kita akan selesai. Maka, kalau punya masalah, pergi ke toilet, ke tempat wudu, ambil wudu. Kemudian masuk masjid atau di rumah, langsung angkat takbir Allahu Akbar, salat dalam rangka takwa kepada Allah, maka semua persoalan hidup kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah yang mendatangkan masalah dan Allah yang bisa menyelesaikan masalah itu. Oleh karena itu, takwa itu akan menuntaskan masalah dan diberikan kamu rezeki yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Yakin tak, saudara-saudara? Yakin gak? Kalau kita konsisten bertakwa diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya? Yakin. Ya, yakin. Dan wajib kita yakin. Saya kemarin dari dulu sebetulnya, tapi ada ditantang lagi saya. Sekitar tahun 2018, Pak Alwin itu kasih tanah ke saya, 1 hektar 2000 meter itu, untuk dibangun pesantren. Saya tidak punya uang. Tiap bulan, stafnya telepon saya. Namanya Pak Saifuddin. Ustadz, sudah dibangun belum pondoknya? Belum, Pak. Saya belum ada uang. Waduh, kapan dapat pahala itu Pak Alwin? Nah, dia bilang gitu. Sebulan berikutnya telepon lagi. Ustadz, udah dibangun belum? Pak Alwin nanyain. Mohon maaf Pak, stres saya. Sampai 2 tahun, belum saya bangun-bangun. Setiap bulan ditanya, saya stres. Akhirnya, saya coba tanya teman. Barangkali ada ustadz yang punya uang banyak, mau saya hibahkan lagi tanah ini kepada dia. Sudah, kamu bangunlah. Saya tidak mampu. Kira-kira begitu. Cari teman, gak dapat saya. Terakhir saya selalu terngiang-ngiang dengan ayat itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oh, saya kok enggak pede? Kok saya cari, saya diserahkan ke saya tanah ini, kok malah diserahkan kepada orang lain? Kok saya enggak yakin? Nah, gitu kan? Wah, saya kembali kepada ayat itu, saya yakin saya akan mampu bangun itu. Subhanallah, enggak lama dengan muncul tekad itu. Tiba-tiba saya diundang ceramah ke Qatar, ke Doha 1 minggu. Saya bilanglah sama panitia di sana, Pak, saya punya tantangan nih bikin pesantren. Saya dapat tanah begini. Barangkali antum, ini kan orang-orang, kalau di sana kan gaji orang Indonesia kan orang-orang profesional itu. Paling murah 300 juta gajinya. Ya, mungkin antum bisa bantu saya. Wah, dia kumpulin jamaah itu sama dia. Alhamdulillah pulang-pulang bawa uang berapa? 1 miliar. Oh, alhamdulillah. Bangkit semangat saya.
Begitu mulai bismillah, mulai membangun itu satu gedung, tiba-tiba Allah kirim semua hamba-hamba Allah. 3 tahun itu menghabiskan dana 15 miliar. Oh, inilah ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Enggak disangka-sangka semuanya, ghairu ma'qul, enggak masuk akal. Jadi kita ini harus yakin dengan janji Allah itu. Sempat saya enggak pede. Ini mau saya serahkan kepada orang lain. Enggak betul nih. Orang dia manatkan ke saya, kan masa saya kasih lagi sama orang lain. Ini ayat Quran harus praktekkan ini. Yakin kita? Benar. Subhanallah, janji Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak ingkar janjinya. Maka dengan jalan takwa itu, saudara, Allah berikan kita apa? Rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Orang datang ke saya bukan ngasih uang. Ustaz, saya ada uang sekian, 3,5 miliar. Saya lihat antum lagi bangun pesantren. Boleh nggak saya bangun masjid di sini? Antum terima kunci aja. Alhamdulillah. Datang lagi yang lain. Ustaz, saya ada nazar 2,5 miliar. Saya ingin bikin pondok. Saya lihat antum bangun pondok. Saya bangun. Antum terima kunci saja. Begitu datang orang per orang. Bukan ngasih 1 juta, 2 juta. Tapi ngasihnya 1 gedung, 2 gedung. Alhamdulillah. Jadi itu kembali kepada keyakinan kita. Berapa sudah tadi? Udah berapa tadi? Sumber rezekinya. 1 apa tadi? Rezeki, jaminan. Yang kedua, jalan usaha. Yang ketiga, lewat syukur. Yang keempat, takwa. Tadi janji saya berapa? Berapa tadi? 8. Betul. Kurang 4 lagi. Yang 4 lagi tahun depan ya? Sekarang kita tuntaskan. Nampaknya nggak sabar nih. Wah, apalagi nih? Ya, kayaknya udah pengen kaya kita ini, enggak? Pengen kaya. Jangan cuma mengharapkan gaji-gaji toh. Allah berikan jalan macam-macam kepada kita. Yang kelima, lewat mana sumber rezekinya? Yang kelima, sumber rezekinya lewat banyak-banyak istighfar. Lewat apa? Banyak minta ampun kepada Allah. Di dalam surat Nuh, Allah katakan apa? Faqultus taghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Subhanallah. Maka ucapkanlah banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Karena sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Maha Pengampun. Kalau kamu banyak-banyak istighfar, bukan cuma dosamu diampuni sama Allah, tapi apa janji Allah? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Nanti Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit sana. Dengan hujan yang lebat itu, tanam-tanaman kamu menjadi subur, irigasi kamu menjadi lancar. Habis itu apa lagi? Kalau kamu banyak istighfar, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan memberikan kepada kamu harta yang banyak dan keturunan yang banyak. Allahu Akbar. Istighfar itu ternyata rumusnya bukan cuma mengampuni dosa, tapi istighfar itu mengundang harta yang banyak. Hebat ya? Perbanyaklah astagfirullah, 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 astagfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Dengan kita banyak-banyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bukan cuma rezeki, tapi janji Pak, wa yumditkum bi amwal. Allah berikan kamu harta yang banyak. Ya? Makin banyak kita istighfar, Allah berikan kita harta yang banyak. Ini janji Allah tidak meleset. Berapa sudah? 5. Yang keenam, lewat mana sumber rezekinya? Lewat banyak-banyak sedekah. Apa? Banyak-banyak sedekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 245 kata Allah, Pak, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Subhanallah. Ayo, siapa di antara kamu, kata Allah, yang mau meminjamkan harta kepada Allah, nanti Allah akan ganti berlipat-lipat-lipat. Fayudha'ifahu lahu at'afan. Kalimatnya at'afan, mudha'afa.
dilipat gandakan, berlipat, lipat. Jadi siapa yang meminjamkan harta kepada Allah, maksudnya dia berinfak, dia bersedekah di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala membalas sedekahnya dengan yang berlipat itu tadi. Maka saya belum pernah mendengarkan pengumuman di masjid. Ada orang dermawan di samping masjid, lalu pengurus mengumumkan, "Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pengumuman. Pak Haji Anu gara-gara sering sedekah sekarang jatuh bangkrut." Belum pernah kita dengarkan ada pengumuman itu. Yang ada semakin dia banyak sedekah, semakin dia kaya raya. Saya punya teman di Pondok Indah. Dulu rumahnya belum di Pondok Indah. Tetangganya Pondok Indah. Nah, dia dulu punya usaha BTS, bikin penguat sinyal telepon. Waktu kenal sama saya sama dia 2012, belum terlalu kaya raya orangnya. Tapi dengan berkat kita ceramai terus, dia jadi rajin sedekah. Ya, akhirnya apa? Setiap tahun dia berangkatkan umroh minimal 60 orang. Yang bimbing saya. Dugaan kita dia akan bangkrut, enggak. Semakin dia sedekah, di mana-mana dia bangun masjid. Bahkan saya pernah dikasih di uang cash 2,5 miliar. Itu makin rezekinya melejit terus naik ke atas. Tadinya cuma nempel di samping Pondok Indah, sekarang rumahnya mana? Di Pondok Indah. Ya. Bahkan dikenal orang terkaya di Pondok Indah. Itu julukannya. Jadi saudara-saudara, pintu rezeki kita dari mana? Dari sedekah. Semakin banyak sedekah, itu membuka peluang kepada kita rezeki yang banyak. Berapa sudah? 6. Yang ketujuh, dari mana sumber rezeki kita yang lain? Dari menikah. Maka yang jomblo-jomblo ya segera. Jangan sampai tidak nikah. Ada yang jomblo di sini? Segera nikah. Imam kita masih jomblo. Ya. Wa ankihul ayyama minkum wassalihun min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Allahu akbar. Apa kata Allah? Nikahilah wanita-wanita yang baik dan yang soleh. Ya, baik dari hamba-hamba sahaya, budak-budak, maupun dari orang-orang beriman yang lain. Iyakunu fuqara, jika kamu sebelum menikah itu fakir, miskin kamu, tapi kamu yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki kepadamu, dengan nikah itu apa? Setelah kamu nikah, yughnihimullahu min fadlih. Allah akan memberikan kekayaan kepadamu dari sisinya. Janji Allah bukan malah rezeki. Yughnihimullahu min fadlih. Allah berikan kepada kamu kekayaan, bukan rezeki saja, tapi kekayaan berarti sudah harta materi. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika kamu fakir, jika kamu miskin sebelum nikah itu, maka setelah kamu nikah, yughnihimullahu min fadlih. Allah berikan kamu kekayaan dari sisinya. Allahu akbar. Ada yang ngomong sama saya, "Ustaz, mana janji Allah? Katanya kalau nikah kaya raya." Saya sudah nikah, tapi belum kaya. Saya bilang kawin lagi lah. Ya, kawin lagi. Allah berikan kekayaan kepadamu. Ya, Allah berikan kekayaan kepadamu. Tapi kalau sudah kaya jangan nikah lagi. Ini yang masih miskin nih. Ya, yang sudah kaya jangan nikah lagi. Maksud saya tadi yang belum kaya. Untuk apa? Yughnihimullahu min fadli. Kalau kamu masih fakir, maka nikah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakan Ustaz Ones nih, nikah, segera dapat jodoh insyaallah. Mana lagi yang jomblo-jomblo? Ada yang setengah jomblo? Ya? Ayo buruan insyaallah. Yughnihimullahu min fadli. Nih Pak Fauzi nih, jangan sendiri nih. Ya? Pokoknya jangan sendiri. Kata Umar apa?
Kata Umar itu, andaikan besok dunia sudah kiamat, besok ini mau kiamat dunia, maka hari ini saya akan nikah. Karena saya tidak mau menghadap Allah dalam keadaan yang lajang. Nah, itu dia. Jangan sampai kita menghadap Allah dalam keadaan yang lajang. Pokoknya harus punya pasangan hidup. Apalagi di Amerika ini, berat cobaannya. Ya. Jadi, jangan takut. Dengan kita nikah itu akan diberikan bukan hanya pintu rezeki, tapi diberikan kekayaan yang banyak oleh Allah. Buktinya mana? Buktinya kita lihat, mana ada orang kaya di dunia ini, ya, dari kalangan yang lajang-lajang, anak muda yang tidak kawin itu jarang. Ada satu dua. Kebanyakan orang yang kaya setelah menikah. Coba kita bikin sensus dah. Mana lebih banyak jumlah orang kaya setelah nikah atau sebelum menikah? Mana lebih banyak? Pasti lebih banyak jumlah orang yang setelah menikah jadi kaya raya. Kenapa? Itu janji Allah. Yughnihimullahu min fadlih. Udah berapa tadi? Udah 7. Ini kayaknya yang jomblo semangat nih. Ya, makin semangat nih, Masya Allah. Baru yang ke-8 apa? Yang ke-8, sumber rezeki kita adalah dari memperbanyak anak. Apa? Memperbanyak anak. Wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin. Jangan. Jangan kamu bunuh anak-anakmu. Kamu racun anakmu dengan KB, dengan pil KB. Ya, jangan kamu racun anakmu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah, kami yang berikan rezeki pada anak-anakmu itu. Dan juga kepada kamu, kata Allah. Semakin banyak anak, banyak rezekinya. Maka coba lihat, mana negara paling kaya sekarang di dunia? Mana negara paling kaya? Cina. Cina negara paling kaya di dunia. Amerika ngutang sama Cina. Saudi ngutang sama Cina. Indonesia ngutang sama Cina. Padahal jumlah rakyat Cina 1,8 miliar. 1,8 miliar. Mana yang katanya, oh, nanti kalau terlalu banyak miskin apa? Bikin program 2 anak. Cukup laki-laki dan perempuan sama saja. Nggak kaya-kaya juga yang cuma 2. Kaya kan? Malah yang banyak anaknya kaya dia. Itu orang-orang China itu, orang Chinese itu, wah anaknya banyak-banyak. Jadi, Allah mengatakan itu dalam Al-Quran, tapi lebih banyak mengamalkan orang non-muslim. Cina yang banyak mengamalkan ayat ini. Maka di Amerika juga lumayan itu. Kalau banyak anak, itu tiap tahun dapat return tax. Itu ya kan? Oh, banyak itu. Tiap tahun kan lumayan tuh. Kalau 1.000 per anak, ya punya anak 10 kan lumayan tuh. Tambah lagi 2 kepala, 12.000 setahun. Alhamdulillah. Sekolah tidak bayar ini kok. Mau college dia bisa ngambil kredit dari bank, tidak pakai bunga segala macam ya. Nah, subhanallah. Jadi, jangan kamu bunuh anak-anakmu, kata Allah, karena takut miskin, takut kamu tidak sanggup ngasih makan. Dah. Allah sudah jamin rezeki anak itu. Kami yang memberikan rezeki pada mereka dan kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, anak itu juga menjadi sumber-sumber rezeki kepada kita. Ya. Berapa sudah? 8 sudah. Ya, dari 8 ini kayaknya tidak mungkin miskin kita ini. Benar ya? Kalau ini kita konsisten praktekkan yang 8 tadi, kayaknya tidak mungkin miskin deh orang Islam itu. Ya kan? Itu janji Allah dalam Al-Quran. Allah tidak main-main. Allah tidak ingkar janji. Maka itu dipraktekkan, insya Allah kita menjadi orang yang survive hidup kita secara ekonomi di dunia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini udah jelas nih. Yang jomblo-jomblo semangat nih ya. Ya, baik. Ada pertanyaan? Silakan kalau mau bertanya. Ini hari Minggu ini. Dari kemarin belum ada pertanyaan. Sekarang kalau dibuka pertanyaan silakan. Kalau mau tanya. Nah, satuannya bertanya. Ya. Ya, 1000 dinar itu yang mana ya? Oh, yang mutakilat ya? Oh, mutakilat ya? Ya. Saya
apa namanya, pernah dengar kalimat 1000 dinar. 1000 itu wa taqillah itu ya. Benar. Benar. Tapi bukan berarti itu dibaca-baca. Wa may taqillah jadikan wiritan, bukan begitu. Ya, bukan dijadikan wiritan ayat itu. Wa may taqillah yaj'al baca 1000. Bukan begitu. Perintahnya wa may taqillah itu dia bertakwa. Takwa itu apa? Hah? Imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Itu takwa. Dia laksanakan semua perintah Allah dan dia tinggalkan larangannya. Apalah gunanya itu jadikan wiritan, tapi yang bersangkutan matanya jelalatan, ya kan? Dan bertakwa kepada Allah, ya. Jadi orang yang bertakwa itu adalah, yaitu dia melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu yang dijanjikan oleh Allah, diberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Jangan maksiat. Kalau maksiat dapat rezekinya kaya, itu namanya istidraj. Ya, Allah nggak ridho. Istidraj. Dikasih tapi Allah murka. Kalau orang yang bertakwa, rezekinya berkah. Bisa dipakai untuk beribadah kepada Allah. Jadi, pemahaman ayat itu, kan kalau di kampung-kampung kan dijadikan wiritan tuh, ayat. Wa may yattaqillah, suruh baca berapa? 5.000 ayat kali. Bukan jadi wiritan itu. Ayat itu dipraktekkan. Ya, kalau dipraktekkan, insya Allah akan terbukti ayat itu. Maka kan banyak sumbernya, lewat istighfar yang banyak sekali. Sumber-sumber rezeki itu. Subhanallah. Dan rezeki yang dijanjikan dalam Al-Quran itu lebih mengarah kepada yang bersifat materi. Walaupun bentuk rezeki itu macam-macam. Kesehatan itu juga rezeki. Umur panjang juga rezeki. Bisa beribadah juga rezeki. Tapi rezeki yang dimaksud dalam ayat-ayat yang kita baca tadi lebih orientasinya, lebih sasarannya kepada yang bersifat materi. Contohnya tadi, wa yumditkum bi amwal. Kan harta. Apalagi tadi, yughnihimullahu min fadli. Allah kayakan kamu. Kaya materi. Jadi, janji Allah itu semua akan terbukti. Asal 8 tuh. Gak usah 8 pun. Ada berapa yang diamalkan. Insya Allah, Allah akan berikan kita rezeki-rezeki tambahan dari yang tidak kita sangka-sangka. Baik, ada lagi? Dari 8 itu ternyata keyakinan. Oh, gimana cara keyakinan itu? Iya. Keyakinan kita, yaitu kita tentu dari iman. Dari akidah yang kuat. Kita yakin ini adalah petunjuk Allah. Al-Quran ini adalah kalam Allah. Dan Allah itu tidak pernah, ya, tidak menepati janjinya. Maka dengan demikian setiap kita mengamalkan ayat Quran itu kita yakin itu adalah hak. Ini adalah kebenaran. Nah, itu nanti yang diberikan oleh Allah. Kalau syak, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang pasti. Karena syak itu membatalkan ibadah, membatalkan semuanya. Dan jangan pula cara berpikirnya, oh saya ngetes. Coba dulu ya, saya praktekkan. Itu ngetes namanya. Tidak boleh ngetes. Allah tidak terima. Nah, Ustaz Nabawan tadi mengatakan 8. Saya tes dulu ya. Ngetes, Tuhan kok dites. Ya, jadi jangan dites, dipraktekkan. Jangan dicoba-coba. Wah, saya terinspirasi dengan ayat ini. Saya praktekkan ya Allah. Gitu. Ya, gitu Pak Dedang ya. Baik. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Ya. Kita sudah pas lebih 30 menit dikit. Mudah-mudahan kuliah subuh kita hari ini bermanfaat. Ya, kayaknya udah nggak sabar jadi orang kaya nih. Mudah-mudahan dari ayat yang kita dapatkan tadi memotivasi kita untuk lebih kaya lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya lihat Pak Katang sudah mulai pengen cepat nih. Benar nggak? Ya, udah geram. Oh, saya pengen buktikan ayat ini. Insya Allah. Insya Allah. Ya, pokoknya yakin kita. Yakin kita. Ini ayat Quran, bukan main-main. Ini bukan mantra-mantra. Ya kan? Ini ayat Al-Quran. Kalau kita praktek, insya Allah. Ya. Demikian. Mudah-mudahan ini manfaat. Nanti jumpa jam berapa nanti? 12. Insyaallah di rumah Bu Halimah. Ya, nanti malam kita tiadakan kuliah malam. Yang ada kuliah zuhur insya Allah. Ya.
Dan terima kasih Pak Yusuf jauh-jauh datang dari apa nama kampungnya? Pulinten. Ya, berapa? 10 jam ya? 40 menit. 40 menit itu pakai mobil. Itu jauh sekali itu ya. Alhamdulillah. Beliau ya datang kemari jauh-jauh. Semoga setiap langkah mobilnya itu juga diberikan pahala yang besar kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga semuanya insya Allah diberikan pahala sesuai dengan jarak tempuh kita masing-masing. Makin jauh jarak tempuh kita, makin besar pahalanya. Maka dulu sahabat mendengarkan gini nasihat Nabi, makin banyak langkahnya. Itu ada sahabat-sahabat yang rumahnya dekat Masjid Nabawi dulu, dekat rumahnya Masjid Nabawi yang cuma berapa langkah. Gara-gara Nabi, sahabat dengar kalimat ini, semakin banyak langkahnya ke masjid. Apa yang terjadi? Sahabat-sahabat minta pindah ke tempat jauh. Yang sudah dekat dengan masjid, malah dia bangun pindah ke tempat yang lebih jauh lagi. Kenapa? Begitulah pemahaman mereka. Makin banyak langkahnya ke masjid, makin besar pahala. Sahabat mendengarkan begitu, pindah dia. Pindah ke tempat yang lebih jauh lagi. Kenapa? Karena ingin mengamalkan ayat itu. Dulu ada seorang sahabat, siapa namanya? Abdullah bin Umi Maktum. Buta. Ya, dia buta. Jadi, suatu hari dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini nggak bisa melihat jalan. Mata saya buta dari lahir. Ada nggak dispensasi kepada saya, rukhsah kepada saya untuk tidak sholat berjamaah di masjid ya Rasulullah? Oh gitu. Jadi kamu nggak melihat ya Rasulullah. Total, iya ya Rasulullah. Oh iya, kamu ada dispensasi. Alhamdulillah kata Abdullah bin Ummi Maktum ini. Dah, terima kasih Rasulullah. Begitu dia balik arah, ya, dia balik arah mau pulang, begini. Nabi panggil dia, tanya, Abdullah, hal sami'tan nida? Tar dulu. Tanya Nabi, hal sami'tan nida? Apakah kamu mendengarkan suara azan? Sami itu ya Rasulullah. Oh, kalau begitu Pak Ajib, kamu wajib ke masjid. Oh, begitu. Orang yang buta tadi minta dispensasi. Semula sudah dikasih, tapi ketika Rasul tanya lagi, kamu dengar saja. Aku dengar ya Rasulullah. Kalau gitu wajib kamu ke masjid. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Maktum ini? Kalau kita sekarang ini pakai tongkat. Kalau dia sekali apa? Pakai tali. Wow, dia tarik garis itu, tali dari masjid ke rumah dia. Supaya apa? Supaya dia bisa pegangan begini. Jadi, kita yang tidak buta ini, ya, punya kendaraan, punya mobil, rasanya malu kepada sahabat yang buta tidak sholat ke masjid. Ya, jadi pemahaman sahabat tadi, ketika yang sudah dekat tinggalnya di masjid, malah pindah ke tempat yang lebih jauh supaya makin banyak langkahnya ke masjid. Ya, kalau orang jamaah tabligh apa? Jauhlah dulu dia, mutar-mutar dulu. Ya, mutar-mutar, baru ke masjid. Nah itu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini sejam juga nih. Halo. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya. Halo. Oh, ini, masya Allah. Dari mana kabar jenengan?